dikatakan wa amma doa, adapun doa ini satu perintah yang Allah anjurkan bagi kita. Ya, wa hasa alaihi wa raghaba fihi. Dianjurkan kita untuk berdoa, jangan sombong kita untuk tidak berdoa. Makanya dalam doa itu ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ya, di antaranya itu antara 4 waktu yang mustajab luar biasa. Ma qabla subuh wa ma ba'da subuh. Ma qabla maghrib wa ma ba'da maghrib. Itu waktu mustajab. 4 waktu ini kita manfaatkan, insya Allah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita, waktu-waktu kita yang dulu, yang kadang-kala kita nggak manfaatkan, ya, yang kadang kita nggak faedakan. Di sini Allah menjuru kepada kita, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Nah, kalau bisa kalian berdoa dengan tadarru, dengan tunduk, wa khufyatan, kalau bisa agak samar, tidak keras-kerasan. Sebab Allah nggak suka kepada orang yang mu'tadin, yang berlebihan. Nah, bahkan juga berlebihan jangan, tidur juga berlebihan jangan. Segala-gala itu yang pertengahan saja, yang sederhana saja. Sehingga dikatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau rusak di muka bumi ini setelah Allah perbaikin. Ya. Itu merusak muka bumi itu termasuk bukan hanya merusak lingkungan, tetapi melakukan kita kemaksiatan dan dosa. Sehingga Allah katakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Bencana alam, tanah longsor, musibah, itu bukan semata-mata daripada fenomena alam. Bisa jadi apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Itu dikatakan tafsirnya ai bikasrati dzunub wal ma'asi. Dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, sebab kalau anda kata kerusakan lingkungan, mungkin bisa ada reboisasi atau kita tanaman kembali hutan-hutan hijau, ya, pembuangan sampah kita bersihkan. Yang susah itu rusak lingkungan sebab apa? Sebab dosa dan maksiat. Tuh, ya. Makanya ini wala tufsidu fil ardi ba'da isliha. Nah, kembali kepada anjuran doa. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Nah, kalau bisa engkau berdoa itu antara khauf dan tama'. Yaitu antara khauf dan roja. Jangan kita seakan-akan dua keterima, enggak juga. Jadi pertengahan tuh, khauf, ya. Rasa takut, jangan-jangan khawatir doa saya yang diterima. Wa tama'an, juga rasa harap, ya Allah engkau Maha Rahman Maha Rahim. Bukankah engkau menyuruh ud'uni astajib lakum, disuruh berdoa engkau akan kabulkan. Saya yakin ya Allah, mudah-mudahan doa ini akan dijabah. Begitu. Ya. Jadi pertengahan kita itu, ibarat kayak burung itu harus seimbang antara khauf dengan roja. Rasa takut dan rasa harap. Kayak saya burung, itu saya burung ada yang kata nggak seimbang dan nggak bisa terbang, ya, maka harus seimbang. Begitu pun kalau kita ingin sampai kepada Allah. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat kepada orang yang berbuat baik. Makanya Allah suruh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik sama kita. Coba yang gak semayang, yang gak ibadah, yang gak sujud, masih dikasih nikmat oleh Allah. Allah mengapa dikasih, ya, sifat rahmannya. Ya. Nah, kalau rahimnya khusus buat orang-orang beriman. Kalau sifat rahman Allah, sifat kepemurahan Allah, siapa aja dikasih. Yang taat, yang maksiat. Tetapi sifat rahim itu khusus Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Tuh, ya. Allah baik sama kita. Allah mau baik sama kita. Ya. Makanya kita disuruh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian dalam doa itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah itu nama-nama yang baik. Maka silakan kalian berdoa dengan menyebut asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Kudus, Ya Alim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Jabbar. Silakan dengan menyebut asma Allah. Tuh. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid. Makanya Habib Umar itu dalam kitab Kholasatul Madad itu diantara doa yang akhir lail itu beliau ya menganjurkan memperbanyak doa Asmaul Husna. Ya, makanya ada zikir Asmaul Husna. Tuh, kita baca tuh di malam hari itu. Ya, bahkan dulu ada komunitas pengajian Asmaul Husna. Masuk itu Habib Ahmad yang di Ben Hill itu ya majelis zikir wa ta'lim Asmaul Husna. Tuh, luar biasa. Nah, Allah juru walailahil asmaul husna fad'uhu biha. Tuh, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, sementara Allah berkata, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, nanti aku akan yang kabulkan. Kalau Allah mau kabulkan, Allah gampang. Ya, itu dulu ada suatu kisah Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Itu di malam hari Ahmad bin Hambal susah tidur, gelisah, dia mau keluar, dia nggak bisa tidur. Akhirnya Ahmad bin Hambal itu keluar dari rumahnya. Ya, dia nyari kesana kemari sampai dia mendapatkan di sebuah tempat dia tadi mau tidur masjid. Orang nggak tahu nih siapa nih Ahmad bin Hambal, diusir-usir. Ya, itu ulama-ulama dulu nggak menampakkan diri, nggak mengatakan Ahmad bin Hambal, nggak. Orang nggak tahu nih siapa Ahmad bin Hambal. Sampai akhirnya dia nggak boleh tidur di masjid, dia mendapatkan tidur di sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat itu kak seorang kakek tua yang penjual roti. Dia diam aja di malam hari diperhatikan Ahmad bin Hambal. Ini sang kakek yang mempersilahkan dia untuk bermalam di situ. Tiap malam dia berzikir, bertasbih, mohon pada Allah. Sekian akhirnya tuh Ahmad bin Hambal memperhatikan apa yang dibaca si kakek ini. Ya, ternyata zikir, dia mohon kepada Allah. Sampai akhirnya Ahmad bin Hambal menghampiri si kakek tadi. Apa yang kamu baca? Wah, saya berzikir ini, saya berdoa mohon kepada Allah. Aku yakin Allah akan mengabulkan doaku. Dan selama ini aku berdoa, kata si kakek tadi, tidak ada satupun doa yang aku baca kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu katanya, kata si kakek tadi, doa yang sampai saat ini aku baca belum dikabulkan Allah, tapi aku terus membacanya. Lalu kata Ahmad bin Hambal, doa apa kira-kira yang engkau rasakan sampai saat ini belum engkau kabulkan, sementara sudah banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah? Kata si kakek tadi, ada satu doa yang sampai ini aku berdoa belum dikabulkan oleh Allah. Doanya apa itu? Kata si kakek tadi, saya berdoa mohon kiranya Allah mengabulkan doaku bertemu dengan seorang ulama besar yang jauh dari tempat ini, namanya Ahmad bin Hambal. Itu saja doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ya, yang sementara itu kok mendengar ucapan si kakek tadi, Ahmad bin Hambal yang bermalam di tempat itu kaget. Ternyata ya Ahmad bin Hambal setiap malam dia gelisah, nggak bisa tidur, sampai dia keluar rumah, dia jalan kemana-mana, sampai diusir mau tidur di masjid, ya, sampai dia bermalam di seorang kakek tadi. Hanya kiranya Allah ingin mengabulkan doa sang kakek tadi untuk bertemu dengan Ahmad. Jadi Allah sampaikan, Allah hadirkan Ahmad bin Hambal ini ke tempat sang kakek tadi yang berdoa. Ya Allah. Jadi hikmahnya bagi kita, Pak, kita kalau berdoa terus, sebab Allah janji, ud'uni astajib lakum. Tuh. Pasti Allah kabulkan. Kita kadang-kadang enggak, bosan baca ini, bosan. Ya saya baca wakil, saya berzikir ini, salat dua, kau miskin juga, kau susah juga, berhenti. Ya, sebab itu kata guru saya tuh bisa jadi Allah lagi nguji kesabaran kita. Ya, setelah 30 hari kamu berdoa terus menerus kepadaku, ya,
hari ke-31-nya akan kabulkan. Kita hari ke-30-nya bosan. Ya, kita bosan, kita enggan. Padahal hari ke-31-nya mau Allah ijabah tuh doa kita. Tuh, makanya doa kita terus, Pak. Ya. Sebab Allah itu Al-Hayyu, dia Maha hidup, enggak pernah mati. Kalau manusia kan ada matinya, miskin ada kayaknya, sehat ada sakitnya. Begitu ya. Kalau kita minta ke orang sebaik-baiknya orang, sederhana orang, kita minta terus ke dia, lama-lama bisa jadi kondisi dia lagi nggak punya harta, kondisi dia lagi susah, dia nggak bantu kita, kecewa kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah tidak akan kecewa, mengecewakan kita, pasti dijabah. Asal syaratnya kata dikatakan pada mukhlisin. Doalah engkau dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan doa wal ibadah. Nah, doa ini adalah ibadah. Doa ibadah. Jadi bagian daripada ibadah itu kita berdoa kepada Allah. Nah, bagian daripada ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam doa silahul mu'min. Maka Nabi katakan doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi orang mukmin yang nggak punya doa, nggak doa, seakan dia menjadi seorang mukmin yang ada senjatanya. Ya, bisa jadi silih berganti datang musibah dalam petaka. Juga doa itu dikatakan wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardi, kata Rasulullah. Doa itu juga merupakan cahaya 7 lapis langit dan bumi. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu al-qada illa doa. Tidaklah ditolak itu qada, keputusan Allah, kecuali dengan doa. Makanya kita kalau diantara malam mustajab itu kan malam nisfu Sya'ban. Ya, yang kita di situ baca Yasin 3 kali, kita mohon sama Allah. Yang pertama mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam kita. Kemudian kita baca Yasin lagi. Ya mudah-mudahan kita panjang umur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin lagi kita doa. Terus kita lagi baca Yasin kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah rezeki yang halal dan barokah, sehat walafiat untuk ibadah. Tuh, seluruhnya. Sebab itu malah mustajab di antaranya. Bahkan dalam satu kaul dikatakan tuh khamsatul layalin. Ada 3 malam. Ya, yang kalau ente berdoa pada malam ini, itu Allah malu menolak ya. Ya, nggak bakal tangan kosong, pasti dijabah. Yang pertama adalah Lailatul awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua wa lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga wa lailatul idain, yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha ke-34. Ya, kata-kata nih malam Idul Adha. Yang kelima wa lailatul Jum'ah, yang kita ketemu seminggu sekali, yaitu malam ijabah. Ya, kita harus incer nih, gunakan. Makanya saya katakan tadi, doa kepada Allah itu ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Kayak orang pergi haji, luar biasa itu, banyak sekali tempat mustajab. Di Multazam, di Hijir Ismail, di Rukun Yamani, dekat Makom Ibrahim, ya, waktu tawaf di Madinah, di Raudhah. Maka orang pergi haji itu benar-benar harus manfaatkan waktu-waktunya di tempat-tempat mustajab ini, berdoa kepada Allah. Nah, kita yang di luar sana ada yaitu waktu-waktu mustajab. Masuk tadi antara azan dan qomat, ya, doa bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa antara adzan dan qomat itu enggak bakal ditolak, pasti dijabah oleh Allah. Maka usahakan kita antara adzan dan qomat itu kita sholat, kata di sholat fajar, kita angkat tangan kita. Bahkan antara adzan dan qomat itu kita jawab. Ya. Jawab dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyat rafi'ah wa ba'asul maqam mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya,
tambahin lagi doa buat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali waliya. Ini kesempatan. Sebab doa antara azan ke qomat ditolak. Tambahin lagi salul afiyah kata Rasulullah, minta afiyah. Allahumma shollikal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tuh. Doa antara azan dan qomat. Makanya pasti antara sholat ke sholat wajib itu pasti ada sholat lagi namanya qobliyah. Itu waktu mustajab, termasuk waktu mustajab. Naam, wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidak akan bertambah umur di antara yang kita berbuat baik. Makanya katakan tuh, man arada kata Rasulullah an yubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diberkahi umurnya, maka seringlah di antara kalian silaturahim. Maka ini perbuatan baik yang kita lakukan semua apa? Ada dampak positifnya. Ya, ada kebaikan yang kita in ahsantum li anfusikum. Ya, ini kata engkau berbuat baik dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahim. Apa kata Allah? Ahsantum li anfusikum. Itu kebaikan juga ente dapetin. Ya, kalau kita memetik kebaikan, ya, menanam kebaikan, nanti kita akan petik. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita doa kepada Allah tuh. Maka dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah muh itu sumsum. Ini tulang kita kalau ada sumsum, loyo, lumpuh kita. Ya, persediaan kita kalau nggak ada sumsumnya, nggak bisa kita gerakan. Ya, nggak bisa gerakan. Semuanya ada pertengahan itu ada sumsumnya. Nah, doa itu sumsumnya ibadah. Ya. Wa qala la yahliku ma'a du'a ahad. Makanya orang yang berdoa insya Allah nggak bakal binasa, pasti diijabah oleh Allah. Tuh, bisa jadi ijabahnya kontan, bisa jadi diijabahnya ditangguhkan, bisa jadi yang dia minta digantikan oleh Allah dengan yang lain. Kalau kita berdoa sekian tahun terus kita berdoa, sampai kita doa itu lupa dengan doa kita. Berapa tahun kemudian ada sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Oh, kita baru ingat. Ternyata doa kita ini sekian tahun ini hasilnya. Tuh. Ya, Allah nggak bakal mengingkari janjinya. Maka dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Emang kayak manusia yang kadang-kadang izin ntar sok, terbesok. Kalau Allah mah nggak mungkin mengingkarinya. Kayak tadi seorang kakek yang terus ya berdoa kepada Allah, nggak henti-hentinya dia hanya ingin pengen ketemu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbalnya datengin sama Allah, dijalanin sama Allah supaya nyamperin si kakek ini. Tuh, maka kita doa terus minta sama Allah. Nah, kita mau pengen pergi haji, kita pesimis. Ya, saat boro-boro saya pergi haji, kayaknya saya emang nggak ada tampang kayak begini. Nah, jangan bilang nggak ada tampang, doa terus. Doa. Kan berapa banyak orang yang nggak pakai uang, ya, dia bisa berangkat haji. Sementara ada orang berparluah, menurut ukurannya dia ada istatwa ilai sabila, nggak berangkat haji. Bisa begitu. Tuh, makanya kita harus doa terus kepada Allah. Ya, sebab ini saripatinya sumsumnya ibadah, maka nggak bakal binasa orang yang sudah doa. Wa doa yanfa. Ya, yang penting doa itu bermanfaat. Mimma nazal, baik itu musibah udah turun, wa mimma lam yanzil, atau musibah belum turun. Ya, kalau ada kata musibah udah turun kita berdoa, bisa jadi yang musibahnya harus 100 cuma diturunkan 50. Atau bisa jadi ya kita berdoa di pagi hari kita mohon pada Allah. Di antara kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samul alim. Ini orang tersiang jam 12 bakal datang musibah. Dia pagi-pagi baca wirid tadi, doa tadi, tertolak tuh. Lebih cepat nyampenya doa.
ketimbang musibah siang. Nah, berarti doa itu bermanfaat. Bisa jadi kepada musibah yang turun maupun musibah yang belum turun. Tuh, makanya kan itu ada namanya azkarus sobah, ada azkarul masa. Zikir-zikir wirid di pagi hari, zikir-zikir wirid di sore hari. Kalau kita baca di pagi hari kayak Latif tuh, ya kita baca asbahna, ya kita ganti amsayna jadi asbahna wa asbal mulkulillah terus subhanallah kita sore amsayna wa amsamukillah, ya di antara juga tadi wirul latifnya Imam Haddad Allahumma nas'aluka khairu hadzal yaum itu kalau pagi. Kalau sore diganti tuh Allahumma nas'aluka khairu hadhil lailah fatahaha wa nasroha wa nuroha wa barakatah wa udah kalau sore malam hari. Masya Allah, luar biasa doa, luar biasa. Tuh, ya. Naam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udullah wa antum muqinuna bil ijabah." Nah, doa juga kita kepada Allah, yakin Allah ijabah. Jangan optimis, jangan pesimis ya. Kayaknya mah model kayak gua mah kelakuan kayak begini mah doanya enggak bakal nyampe. Udah. Kata Allah kan, ana inda dzanni abdi bi. Ya kata Allah, aku mau bagaimana maunya dugaan hambaku. Kalau dia menduga aku dengan baik, aku akan mengampuni dosanya, aku akan mengabulkan doanya. Insya Allah akan dikabulkan. Tapi kalau dia sudah suudzon sama Allah, ya Tuhan boro-boro kayak murid saya orang kotor kayak begini bakal dikabulkan. Nah udah begitu keadaannya. Tuh, ya makanya ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan yakin doa ente pengen dijabah, yakin. Maka kita tuh waktu tahlil kan isinya doa semua. Ya, baik doa ya wahbah, doa wirid-wirid yang yakin. Jangan kita ikut tahlilan zikiran cuman komat kami doang. Ada yang bayang maghrib kagak, bayang isya kagak. Makan makanan yang haram gimana mau dijabah. Tuh ya. Wa alamu annallaha la yastajibu doaan min qalbin ghafilin lahin sahin. Kata Rasulullah, ketahuilah itu Allah enggak bakal mengabulkan satu doa dari orang yang hatinya lupa, hatinya lalai, hatinya senda gurau. Mungkin maaf kata Pak, kalau bisa kita tuh baik doa yang kita ucapin maupun doa kita dengar dari orang kita paham isinya. Syukur-syukur perkataan dari doa yang dia baca kita paham. Ya kalaupun kita paham secara global yakinlah bahwa ini kebaikan. Allah itu samiun basirun. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jangan kita doa sambil tiduran. Yakin ijabah doa tadi itu. Bahkan kita kan dari rumahnya mau zikiran, mau tahlilan, datang ke tempat itu benar-benar kita mengingat Allah. Saat mengingat Allah. Makanya Pak, itu fadilah keutamaan zikir sama tahlim begini kalah zikir. Ya. Itu dulu ada ya seru lama itu kalau nggak salah juga itu ada 2 halakoh. Yang satu halakoh zikir, yang satu lagi halaqul ilmi, lagi membahas halal haram baca kitab kayak gini. Kemudian dia Rasulullah mendatangin itu halaqul zikir dulu. Halaqul ilmi. Kumpulan orang sedang membahas ilmu. Habis itu disamperin. Ini halaqul adzikir, kumpulan Rasul zikir. Tanya Rasulullah, mana yang paling afdal? Dua-duanya afdal. Lakin hadzal afdal. Tapi ini yang lebih utama, yaitu majelis ilmu. Kayak begini. Ya Masya Allah. Makanya dikatakan Rasulullah, ghanimatul majlis, itu apa? Al-jannah. Keuntungan, keberuntungan, oleh-oleh yang dibayar orang yang hadir di majlis, dia pulang bawa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini taklim. Sebab kita bisa mengenal antara halal dan haram gara-gara taklim. Kita bisa mengenal antara hak dengan batil gara-gara taklim.
Kita bisa membenar bagaimana cara wudhu yang benar, cara sama gara-gara taklim. Maka pantas itu Ibnu Ruslan dalam jawabat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang hadir yang beribadah tanpa ilmu, maka bisa jadi ibadahnya ini diterima oleh Allah, bahkan tertolak ibadahnya gara-gara ilmu. Ini ilmu penting, ya, penting. Nah, kita kembali kepada doa dikit lagi. Wa amaru alaihi salatu wassalam bi ta'dhimil masalah wa bi jazmiha. Nah, kita kalau doa tuh kata Rasulullah yang terus yakin, sungguh-sungguh, ya. Jangan bilang pesimis apa dikabul, apa iya yang boleh kayak gua begini pantas apa doa enggak. Tuh. Yakin. Walaupun ada satu sisi kita ada rasa takut, tapi kita berharap pada Allah. Ya, wa an yaqulal abdu, jangan seseorang berdoa begini ngomongnya. Allahumma gfirli in syi'ta. Tuhan, ampuni saya kalau Engkau kehendaki. Jangan begitu. Yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita. Coba, baik Allah. Sebanyak apapun dosa ente, atabuih di lautan setinggi gunung Uhud, Allah pasti panggil kita sebagai hambanya. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ya Allah, ini orang udah banyak dosanya, udah kotor banget dah, tapi Allah masih panggil hambaku, ya, kalian jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tuhanmu bakal mengampunkan dosa ente semuanya. Coba, masih dipanggil kita sama Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kita udah mabuk, judi segala macam, kita mau tobat, masih dipanggil ya ibadi. Coba manusia, kita berbuat baik sama dia, gara-gara kita curang, gara-gara sedikitnya salah, tuh orang udah nggak percaya lagi sama diri kita. Bahkan orang tua kita kadang-kadang, udah pergi lu sini, jangan ngaku orang tua lagi. Jangan saya anggap anak lagi, tuh orang tua. Ya, tapi Allah, betapapun kotor kita, banyak dosa kita, kesalahan kita, datang kepada Allah, kita minta ampun, bertobat, Allah masih manggil kita, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah masih membukakan pintu tobat. Ayo ente sini semua, coba. Baik Allah mau kita, selama kita rusuk belum sampai tenggorokan, masih dibukakan pintu tobat. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugorgir. Allah masih membuka taubat seorang hamba selama itu rohnya belum sampai tenggorokan. Kalau udah ngegrorok, udah susah ngucapin astagfirullah. Nah kita mah masya Allah istighfar masih bisa, tasbih masih bisa, salawat masih bisa. Ya Allah, kita harus sungguh-sungguh bitazimil masalah. Tuh, jangan kita begitu doanya. Bal ya'zimul masalah, bal ya'zimu al masalah. Kita punya azam, punya kesungguhan, pasti Allah mengabulkan. Lihat sang kakek tadi, nggak bosan-bosan dia berdoa, dikabulkan doanya. Ada satu yang nggak dikabulkan, tapi dia baca terus. Pengen ketemu Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal yang digerakkan hati yang mau Allah, datang nyamperin si kakek. Sampai Allahu Akbar, mengucap Allah. Ternyata selama ini saya nggak bisa tidur, saya berjalan nggak tahu kemana arahnya, cuman pengen nyamperin permohonan si kakek ini, ingin ketemu Ahmad bin Hambal. Tuh lihat, yakin ya si kakek tadi, nggak pernah putus asa. Tuh wa yu'jimu ar-raghbah, dia mengagungkan keinginan kita. Wa yulihu fil masalah. Kalau bisa kita doa tuh al-hailu, kayak orang rinti-rinti, kayak seorang anak nih gitu nih. Ini bapaknya, ya, anaknya ngerong-ngerong terus, Pak beliin sepeda dong, bapak kan lagi punya duit. Padahal bapak lagi punya duit, tahu nih. Ntar siang anak ngomong lagi, Pak beliin dong pas sepeda, udah jelek. Bapaknya diem aja nggak ngeladenin.
Tapi tiap hari anak pagi, siang, sore, habisnya nih bapak yang mau pinjam duit, bilang sama mamanya isinya, ya, Neng, mak, tuh anting lu tuh yang di sebelah, yang dua tuh, lu copotin dia dah, ya, kita beli ini, anak kita dia mau sepeda, kata gak enak sama teman-temannya pada naik sepeda, dia copotin tuh, ada yang dibeliin tuh. Kenapa? Nih anak yulihu namanya, ngerongrong. Jadi kita boleh ngerongrong sama Allah. Coba kita, ya, minta aja sama orang bisa dikabulkan berkali-kali. Jangan sekali, dua kali, tiga kali kita minta, kita bosan, jangan. Terus kita namanya yulihu fil masalah. Kita ngerongrong sama Allah, minta berkali-kali sama Allah. Wa yuqinu bil ijabah, dan kita yakin pasti dijabah oleh Allah. Wa yakunu inda du'ana, yang penting kita waktu doa itu namanya hadira al-qalbi, hati kita hadir. Jangan ngerong kemana-mana, paling ngantuk tidur. Khaifan min raudi, khawatir doa kita nggak diterima, mungkin kita lalai, ya kita pikiran ke sana kemari. Wa taksiru fil qiyam, kita juga khawatir ya Allah, mungkin sholat kita kurang khusyuk, sedekah kita kurang ikhlas tuh, ya, dengan harapan supaya Allah, seakan-akan kita merendahkan diri kita tuh, merendahkan diri kita. Makanya Imam Haddad tuh dalam doanya qasidah juga masya Allah tuh, ya, sidak malam dia abdun sorof fakhri, ya, min su'ali wa ibtikhari. Ya Allah, saya ini hamba yang butuh kepada Engkau ya Allah. Kata Imam Haddad, saya ini hamba yang hina, hamba yang rendah, pengen dikabulkan tuh, rendahkan hati kita. Makanya saatnya kita dekat sama Allah saat sholat. Di dalam sholat saatnya dekatnya seorang hamba kepada Allah saat sujud. Kenapa? Nih sujud, muka kita yang biasanya kita dongak, pengen dilihat orang, waktu sujud kita taruh di bawah, yang paling bawah. Bahkan maaf, pantat kita yang kotor kita angkat, seakan begitu rendahnya keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu artinya mukinan bil ijabah wa nilai ragbah. Lalu kita harap likamalil wujud wasidikil wadi, karena kita yakin Allah itu hayyun qayyun qaribun. Allah itu bersifat dermawan, mengabulkan doa. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, yakin doa kita bakal diterima oleh Allah. Bahkan dikatakan, ya, dalam satu hadis itu Allah itu bersifat hayyun karim, maha hidup, sifatnya dermawan pengasih. Allah malu kalau melihat hambanya berdoa berkali-kali, kemudian tangan ditaruh dalam keadaan kosong, artinya pasti ada sesuatu di tangannya yang Allah berikan bagi dia. Makanya Pak, ibaratnya kita berdoa tuh angkat tangan kita. Habib Umar nyuruhnya kalau kita angkat seperti ini. Kiblatul doa ilah sama, ya Allah kabulkan seperti ini. Jangan kita doa gini, masuk begini. Ya gimana? Ya, bila kita bilang angkat tangan kita. Sungguh-sungguh. Bahkan kalau doa istisqa, waktu lagi hujan, tangan kita giniin, benar-benar. Bahkan waktu hujan lebat Pak, itu saat mustajab doa. Kalau waktu hujan lebat kita kalau perlu keluar, biar basah badan kita mohon kepada Allah. Itu waktu mustajab doa, termasuk bainal adzan wal iqamah. Jadi sekali lagi doa itu ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ya mudah-mudahan ya insyaallah la yuradul qada illa bil wa. Andai kata takdir kita besok begini, kita angkat tangan kita minta sama Allah, insyaallah Allah kabulkan. Maka tadi saya katakan waktu di antara petikan doa ini sebut sabar, ya Allah, in kunta katabdani fi hadhil lailah syaqiyan au matrudan, kan begitu ya, syaqiyan au matrudan famahumullahumma bisyaqawatina waqtir razaliya. Ya Allah, andai kata di malam ini saya tertulis takdirmu orang yang celaka, orang yang sengsara, orang yang disempitkan rezekinya, saya mohon ya Allah nih tahun ini robah semuanya. Tuh makanya malam ini Sumpah Saban orang bilang katanya pembagian amal mau ditentukan nasib-nasib kita. Wallahu alam
bisawab. Ini aja mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi terus kita berdoa, kita incar waktu-waktu mustajab dan tempat-tempat mustajab. Makanya salah satu titipan sama orang haji yang mau berangkat haji apa? Jangan nitip korma, jangan nitip segala macam, nitip doain saya nitip ya, di tempat-tempat mustajab supaya dibacakan doa ya. Tib Allah alamin sabi Rasul bi akhir Rasul Nabi siril Fatihah.